selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dwi mingguan dari tanggal 25 sampai tanggal 8. Nah, serunya 2 minggu ini ya. Pertama yang jelas-jelas tanggal 4 Desember 25 November sampai tanggal 8 Desember 2021 yang jelas. Serunya di dwi mingguan ini kali ini ada solar eclipse, gerhana matahari di Sagittarius. Oke. Gue akan jelasin dulu energi-energi planet, energi-energi semesta kita ya, yang mungkin bisa ngerasain juga malah lebih oke, menyadarinya akan energi-energi yang jauh lebih besar daripada kita itu sangat bisa membantu kita ya untuk men-channel gitu, untuk ngarahin, memberi arah apa yang sedang kita alami gitu loh. Kalau kita ngelawan energi yang jauh lebih besar itu kan kita ngoyo ya. Tapi kalau kita menerima dan bahkan menyesuaikan, semuanya akan jauh lebih mudah gitu ya. Nah, gerhana matahari di Sagittarius ini adalah penutup ya, penutup dari session ya, dari musim North Node sama South Node di aksis Gemini Sagittarius. Oke. Yang sudah kita lewatin selama 1,5 tahun ya, sampai bulan Maret atau Mei, gue lupa. Mulainya kan South Nodes dan North Nodes di Gemini sama Sagittarius ini mulainya tuh tahun 2020 bulan Maret atau Mei, gue lupa ya, sekitar itulah. Nah sekarang ini menjelang akhir, jadi menjelang akhir penutupan eclipse ya, penutupan eclipse dari axis itu. Karena tahun depan gitu dia mulai bergeser North Node sama South Nodes-nya ke aksis Taurus Scorpio. Oke. Nah, kerennya lagi dengan solar eclipse kali ini, gerhana matahari kali ini ya. Karena kita kan baru aja ngalamin ini ya, lunar eclipse, gerhana bulan di Taurus. Yang mana kita dikasih cicip tentang tahun depan itu seperti apa. Jadi kita punya bayangan tahun depan tuh kira-kira tentang apa sih yang kita hadapin energinya. Karena tahun depan semua eclipse, semua gerhana itu di sekitar Taurus sama Scorpio. Oke. Kalau yang belum tahu, North Nodes itu artinya takdir kita mengarah kemana ya. South Nodes itu kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, tergantung berchart kalian atau natal chart kalian personal ya, individu. Gemini Sagittarius itu menunjukkan fokus kalian, fokus kita ya, karena North Node di Gemini selama 1,5 tahun kemarin ini ya, sekarang ini sampai sekarang ini masih belum kelar. Fokus kita ada di, kalian lihat Gemini itu di rumah keberapa, di berchart kalian ya. Kalau kalian nggak tahu 12 rumah astrologi, cek playlist gue ya, itu isinya 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya ya. Kalian nonton itu aja. Nah, kalian cek dulu berchart kalian. Nah, kalian lihat Gemini kalian tuh di rumah keberapa ya. Di situ fokusnya kalian selama 1,5 tahun terakhir ini. Dan Sagittarius itu adalah yang kalian sudah paham, ngerti banget gitu loh. Jadi kalau contoh umpamanya gue, Gemininya gue tuh ada di mana? Gemini gue di mana ya? Gemini gue ada di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, status gitu. Jadi fokus gue terus selama 1,5 tahun ini gitu. Nah, yang gue udah terbiasa tuh di mana? Sagittarius itu pasti opposite-nya ya, kebalikannya gitu. Di rumah keempat yaitu home, family. Itu gue udah ngotok. Yang memang gue harus seimbangin, bukan gue harus tinggalin. Ya kayak kalau kepala naga itu North Node itu kepalanya, ini South itu selatan itu ekornya.
yang emang bukan untuk kita tinggalin, tapi untuk lebih kita seimbangin dan kita lebih arahkan ke North Nodes gitu. Nah, tahun depan itu geser pindah ke Taurus sama Scorpio. Ya, North Node Taurus, ini Scorpio. Jadi dengan lunar eclipse kemarin ya, gerhana bulan kemarin di Taurus, di seasonnya Scorpio ya, itu kita dikasih cicip tahun depan kayak gimana gitu. Nah, sekarang menutup, energinya adalah menutup. Jadi akan ada yang tersingkap, terkuak, apa sih namanya? Discovered ya. Kejelasan, ada clarity, ada penjelasan dari yang selama ini kenapa kita apapun rintangan yang kita hadapin itu ada kejelasannya, ada penjelasannya di bawah energi gerhana matahari. Apapun fokusnya kita dan segala rintangannya itu akan terjelaskan kenapa, reasonnya, sebabnya gitu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memulai yang baru gitu. Ada fresh start, ada opportunity ya, ada peluang baru bagaimana memulai new path ya, jalan baru. Oke. Tuh. Plus tanggal 23 itu Sun konjunk South Nodes. Mataharinya bersebelahan sama South Nodes di Sagittarius. Oh ya, happy birthday untuk Sagittarius karena kita udah masuk ke seasonnya Sagittarius ya, tanggal 21 kemarin. Jadi Sun-nya itu udah masuk ke Sagittarius ya. Dan dia bersebelahan dengan energinya South Nodes. Kita akan diperjelas lagi. Kalau kita udah ngelotok akan segala sesuatu yang ya sehari-harian kita yang biasa kita lakukan itu butuh pembaruan. Oke, kalian udah mapan terus udah kelar maksudnya hidup lo gitu kan? Enggak. Gimana kita menjadi yang baik, lebih baik lagi gitu. Artinya harus ada pembaruan gitu ya. Nah, tanggal 25 Merkuri masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio. Merkuri mindset kita, komunikasi kita, dan persepsi kita, pengetahuan kita, wawasan kita. Jadi dengan Merkuri masuk ke Sagittarius artinya spiritual intelligence, kebebasan ya, kebebasan. Spiritual itu sifatnya membebaskan, bukan peraturan, bukan memberi peraturan, bukan yang mengikat, bukan. Spiritual intelligence. Jadi kebebasan itu sebenarnya memberi kita banyak pengetahuan ya, kalau kita bisa menyadarinya, tapi gitu, makanya disebut spiritual intelligence. Oke, tanggal 1 Desember Neptune direct, artinya retrograde-nya udah kelar ya. Dia mulai jalan maju karena kita ngelihatnya dari bumi, kesannya mundur karena buminya gerak, buminya muter. Jadi kesannya planetnya mundur, padahal nggak mundur, dia stagnan, dia berhenti aja gitu loh ya. Nah, karena retrograde-nya udah habis, Neptune jalan maju ya, gerak maju, jadinya berlipat itu gitu loh. Karena bumi juga tetap muter, kelihatannya dia tetap ya, dia Neptune itu outer planet yang jalannya itu emang pelan banget ya. Neptune di Pisces direct. Imajinasi kita, mimpi kita, goal kita yang selama retrograde ini ya, selama stagnan kurang lebih 6 bulan ya, itu udah kita revisi ya, udah kita evaluasi lagi apakah masih sesuai dengan kemauan kita yang kemarin itu, mimpi-mimpi kita masih sama nggak gitu, grounded nggak. Grounded tuh maksudnya nggak terlalu ngawang kan ya gitu, bisa direalisasiin kan ya gitu. Nah, itu udah saatnya maju gitu. Masa revisinya, masa evaluasinya kelar tanggal 4 gerhana matahari. Oke, langsung aja apa sih, gue mulai dari apa sih nih, literary witches oracle card ya.
Ya, the literary witches oracle card untuk secara kolektif ya, energi kolektifnya itu gimana? Apa sih yang harus kita sadarin ya, energinya ini? Kita fokusnya harus kemana sih? Dengan segala energi semesta yang ada dari tanggal 25 November sampai 8 Desember. Yes, Charlotte Perkins Gilman, freedom, Sagittarius banget kan ya. Dan Uranus juga lupa. Uranus itu nanti akan mencapai klimaksnya di Desember ya. Saturn square aslinya konflik dengan Uranus ya. Uranus di Taurus. Jadi bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan sekitar kita. Apa yang bernilai buat kita? Uranus. Dan bagaimana sih sejatinya kita? Dan untuk bisa menampilkan sejatinya diri kita, freedom itu kayak perkakasnya gitu, toolnya untuk mencapai sejatinya diri kita. Kita harus mampu ya menciptakan kebebasan itu dulu. Kedua, hidup. Kalau kita ini hanya penyambung, kita ini hanya medium ya, antara spiritual dan material. Doll, boneka. Kebebasan hidup atau patuh pada yang harus dipatuhi. Ini kalau gue ngelihatnya bahasanya gue persingkat adalah seberapa pahamnya kita, seberapa mengertinya kita tentang hak asasi manusia, kebebasan sebagai hak asasi manusia itu sendiri. Seberapa pahamnya kita akan kebebasan itu sendiri. Kalau bahasanya gue, kebebasan adalah self-discipline, disiplin diri. Karena hanya dengan kebebasan kita mendapatkan kesadaran kita yang lebih tinggi akan disiplin diri kita untuk mewujud hidup yang kita harus pertanggungjawabkan. Under the deck, cauldron ya kan, cauldron, kuali. Apa yang akan kita ciptakan sebagai makhluk kreatif ya kan, manusia? Apa yang akan kita ciptakan? Makhluk spiritual dan kreatif. Apa yang kita ciptakan dalam kehidupan kita yang nyata ini? Oke, itu gue buka deh, gue biarin buka. Lanjut gue buka pakai ini ya, Light Vision Tarot. Gue buka Celtic Cross. Gue nggak bacain per zodiak, gue bacain secara kolektif energinya ya. Jadi sekali lagi, lihat Sagittarius kalian di mana ya, Gemini kalian di mana, Taurus kalian di mana, Scorpio kalian di mana, di rumah keberapa lebih tepatnya ya. Karena itu yang akan berdampak di bidang apa, di segi apa gitu. Yang jelas Venus ada di Capricorn. Venus sudah ada di Capricorn ya. Oh ya, jadi secepatnya gue akan launch ini ya, prediksi 2022. Jadi Desember setelah prediksi 2022 gue akan juga bikin Venus retrograde untuk love, money. Jadi money and relationship per zodiak. Oke. Sekarang kita lihat apa yang kita harus ketahui, apa yang terjadi 2 minggu ini antara 25 November sampai 8 Desember 2021. Secara kolektif energinya, apa yang kita harus
ketahui apa yang akan terjadi dari tanggal 25 November sampai 8 Desember 2021. Justice. Rintangannya Queen of Wands. Fondasi Nine of Pentacles. Yang baru saja lewat The Emperor. Di benak kita Ten of Wands. Near future, The Hangman. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Two of Cups. Faktor eksternal, Ten of Pentacles. Hope and fear, Two of Pentacles. Outcome, Five of Swords. Well, under the deck, Eight of Pentacles. Alam bawah sadar kita kerja, belajar. Anyway, yang sekarang kita lagi hadapi adalah Justice, energi Libra. Dimana tidak ada keseimbangan. Keseimbangan itu akan tercipta dalam prosesnya. Entah mungkin ada yang lagi berhadapan berurusan dengan pengadilan, ya. Entah itu semesta yang memberi pengadilan, yang menghakimi. Libra. Sagittarius. Ini tentang bagaimana kita berkomunikasi, berteman, bagaimana kontribusi kita terhadap society, lingkungan, ya, habitat kita sendiri, komunitas kita sendiri, ya. Apa yang sudah kita lakukan, entah itu di media, di medsos, ya, digital, anyway. Lingkungan yang kita bentuk itu seperti apa? Justice. Kalau kita sekarang gini, secara global ya, apa sih yang kita bentuk? Ternyata pandemi, ya kan? Kita manusia yang harus bertanggung jawab juga bukan? Atas terjadinya pandemi ini. Jangan saling nuding juga, ya kan? Coba nudingnya ke dalam. Gua adalah bagian dari masalah itu sendiri, ya kan? Gua adalah bagian dari yang menciptakan masalah itu sendiri. Bagaimana menjadi solusi? Bagaimana menyeimbangkan alamnya, komoditasnya? Justice. Rintangannya Queen of Wands, energi Leo. Ambisi kita sendiri, ya. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri, bagaimana kita tampil. Rintangannya terlalu berambisi kah? Atau kita tidak cukup menyuarakan, berekspresi? Leo. Tentang perbedaan itu sendiri ya, tentang travel mungkin, tentang distance, tentang jarak ya. Tentang jarak yang kita ciptakan sendiri. Kesenjangan sosial itu sendiri. Itu berdasarkan dari bagaimana kita tampil. Apa yang kita lakukan.
berdasarkan dari ambisi kita sendiri, hasrat kita sendiri. Fondasinya Nine of Pentacles, energi Virgo. Nine of Pentacles, merasa cukup, merasa mampu, merasa bebas ya, mandiri, independen. Dalam berkarir ya. Ini juga energinya jomblo, karena mungkin keinginan untuk selalu bekerja tadi ya, karena subconscious mindnya kita adalah bekerja, kerja, belajar. Ingin selalu berproduksi, produktif gitu ya, produksi. Kita merusak nggak sih? Seimbang nggak sih dengan produksi kita? Dengan sumber dayanya? Seimbang nggak? Ini juga kemandirian yang pasti ya, kemandirian jomblo. Mungkin ada beberapa dari kalian di sini siap untuk melajang ya, karena lagi ngadepin pengadilan, justice. Karena di sini yang ya melajang, jomblo. Yang baru saja terjadi, The Emperor, yang baru saja lewat, The Emperor. Kalian udah ngambil tindakan. Ini energinya Aries. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ini energinya adalah kreativitas ya. Mengambil sikap untuk kreativitasnya, mengambil sikap untuk anak-anaknya, mengambil sikap untuk masa kecilnya, mengambil sikap untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengambil kontrol atau kendali terhadap apapun yang membuat dirinya happy, yang jelas ya, nyaman ya, dia mempunyai kontrol akan dirinya sendiri, kebenaran dirinya sendiri. Kalian sudah mengambil sikap, kita sudah mengambil, jadi energinya adalah kita sudah mengambil sikap. Mungkin ya energinya lunar eclipse ya, gerhana bulan, yang masih kita rasakan saat ini mungkin ya, untuk maju ke pengadilan, untuk menjadikan segalanya itu sesuai, selaras, seimbang ya. Adil. Entah itu tentang anak-anak ya kan? Tentang bisnis kita, tentang project kita. Di benak kita Ten of Wands, energinya Sagittarius, kebebasan. Kita menginginkan kebebasan, tapi terkadang kita untuk mendapatkan kebebasan itu kita harus merelakan, kita harus bisa merelakan, melepaskan ya, apapun yang selama ini sudah kita bangun. Termasuk bagaimana orang melihat kita. Jadi self image kita sendiri ya, kesan-kesan orang terhadap kita, opini yang sudah kita, opini orang lain itu kan karena kita menginginkannya gitu. Orang melihat kita begini gitu. Kita menginginkan orang lain melihat kita rajin, pokoknya gitu ya. Itu yang harus dilepaskan. Berani nggak? Gitu. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Lagi-lagi ya, South Nodes adalah di Sagittarius. South Nodes itu kebiasaan. Umpamanya, kalian yang biasanya pekerja keras, bisa nggak kalian melepaskan itu? Near future, the Hangman, energinya Pisces.
kan ada Neptun di Pisces. Oke, mimpi kita ke delay, gantung, ada keterlambatan karena mungkin kita masih belum bisa melihat terang itu dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Near future, Pisces itu di rumah, tentang rumah, home, family, tradisi, akar, juga emotional security, ya. Hubungan dengan ibu, mimpi-mimpi kita, idealnya menurut kita tuh seperti apa, bisa nggak kita melihatnya dari sisi yang lain? Melihat terang dari sudut pandang yang berbeda. Bisa nggak kita mengorbankan mimpi-mimpi kita yang lama, memperbarui mimpi-mimpi kita yang lama? Karena yang lama itu sudah berakhir. Hangman itu di rumah ke-12, Pisces itu di rumah ke-12 originalnya. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Two of Cups. Ada komitmen. Komitmennya pada siapa? Kita terikat pada siapa? Pada pasangan, suami, istri, anak, kakek, nenek, ibu, bapak, atau pada diri sendiri, atau pada jiwa kita sendiri. Ini energi Cancer. Bagaimana kita berbagi? Ya. Mungkin ini dari beberapa dari kalian yang lagi berurusan dengan pernikahan, ya. Bagaimana kalian berbagi? Ya gonogini, masalah gonogini, ya. Karena Cancer itu ada di rumah ke-8 sekarang. Secara properti, secara finance, finansial, ya. Bahkan yang joint venture, yang berbisnis, ya. Bagaimana kalian berbagi? Profit, tax, ya. Yang masalah mempengaruhi kemandirian kalian, independen. Komitmen kalian apa? Terhadap diri kalian sendiri dan juga orang lain. Faktor eksternal, Ten of Pentacles, energi Virgo. Ten of Pentacles itu stabilitas, ya. Bisa properti, bisa komitmen itu sendiri, ya. Karena Virgo, itu energi Virgo. Virgo ada di rumah ke-11. Ya, kontribusi, stabilitas yang seperti apa? Network atau lingkungan yang seperti apa? Yang kalian pahami itu stabil, yang kalian ingin bentuk itu seperti apa? Komitmen kalian pada network, lingkungan yang seperti apa? Yang stabil. Stabilitas dalam berhabitat, ya. Berkomunitas. Bahasanya gimana ya? Semoga gue ngomongnya cukup jelas. Hope and fear, ya, harapan dan juga ketakutan. Two of Pentacles, energinya Capricorn. Two of Pentacles itu dia belum bisa mengambil keputusan, belum bisa menentukan prioritasnya. Jadi dia sibuk melakukan semua atau kedua-duanya, ya, entah itu asmara, entah itu pekerjaan, ya. Jadi sibuk gitu karena belum bisa menentukan prioritasnya. Artinya kalau di sini gue ngeliatnya nggak bisa menentukan prioritas. Judulnya cuma satu. Kita belum tahu maunya kita apa. Ketakutannya karena energi The Hangman, karena mungkin kita masih terikat oleh keyakinan-keyakinan lama kita tentang mimpi-mimpi yang lama kita, ya, idealisme kita yang lama, ideologi kita yang lama, ya, yang mungkin udah nggak sesuai lagi dengan
bagaimana kita akan menjadi. Kita mau jadi apa? Mungkin udah nggak sesuai ya, nih solar eclipse nih, gerhana matahari. Kita diambang pilihan itu sendiri, tapi kita penuh harapan tapi juga penuh ketakutan. Untuk mengakhiri apapun yang sudah lewat, yang sudah saatnya untuk kita akhiri, untuk memulai yang baru. Nih, ntar yang diterangin secara emosional kita tuh akan diterangin sama si matahari ya. Karena ya kalau solar eclipse itu kan artinya ya bulannya juga ada di Sagittarius, satu rumah sama matahari. Jadi emosional kita tuh akan gitu. Energi Capricorn. Sedangkan di Capricorn itu ada Venus. Mungkin ini juga tentang asmara itu sendiri, tentang uang itu sendiri. Ya. Karena Venus itu bicara tentang relationship dan money dan harmoni. Ya. Gimana ya baiknya ya? Ya. Haruskah saya berkompromi? Kompromi itu nggak harus, tapi diplomatis mungkin sudah sebaiknya, gitu. Dan ada energi Pluto di Capricorn, artinya transformasi. Outcome Five of Swords, energi Aquarius. Five of Swords, kita akan nge-cut apapun itu yang menjadi selama ini kebiasaan-kebiasaan lama kita. Karena kalau kita ingin melakukan perubahan, perubahan itu berangkat dari diri kita sendiri. Nggak mungkin dong kita ingin menginginkan perubahan, tapi kita melakukan hal yang sama. Dengan bagaimana kita menciptakan masalah itu sendiri. Kalau katanya Einstein sih, gitu ya. Nggak mungkin dong. Gitu. Jadi ya perubahan itu harus berangkat dari diri kita sendiri. Kita akan nge-cut itu. Yang memang sudah tidak lagi selaras sama energi kita sendiri. Aquarius ada Jupiter dan juga Saturn ya. Aquarius buat Sagittarius itu adalah di pemahaman kita sendiri, persepsi kita sendiri, mindset kita sendiri, dan segala pengetahuan dan pengalaman kita sampai detik ini. Oke, nggak kayaknya gue tadinya sih pingin klarifikasi, cuman kayaknya udah clear banget, jadi gue nggak perlu klarifikasi kan ya. Jadi Lenormandnya nggak gue buka. Oke, nggak perlu klarifikasi. Langsung aja ke mystical shaman. Untuk petunjuk dari semesta, bagaimana kita mendapatkan solusi dari apapun yang sedang kita hadapi. Gue minta 3 kartu. Please, solusi, petunjuk untuk segala solusi dari apa yang sedang kita alami. Kolektif energi. 25 November sampai 8 Desember 2021. Earth, the ancient ones, wow, soul retrieval, spiritual intelligence, ya kan. Under the deck, pacar mama, Earth, bumi itu sendiri, ya, adalah satu-satunya resources yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, selain kita sendiri sebagai akalnya dalam menggunakan apapun itu sumber dayanya, bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita menjaganya, ya kan, bumi. Sustainable nggak sih? Gitu. Apapun yang kita lagi kerjakan, apapun yang kita lagi gunakan, bagaimana kita mengkonsumsinya, sustainable nggak sih? Long lasting nggak sih? Atau kita hanya menghancurkan? The ancient ones, ya, the ancient ones itu adalah leluhur kita yang abadi. Abadi. Dia mengundang kita untuk membayangkan
bumi, planet bumi kita 1000 tahun ke depan. Kayak gimana sih? Neptune nih, ya, di Pisces. 1000 tahun lagi bumi itu yang kayak gimana sih? Kita diminta, kita diundang untuk ikut berpartisipasi atau ikut andil dalam menciptakan apapun itu mimpi kita, apapun itu visualisasi kita terhadap bumi itu sendiri. Earth, the ancient waters. Soul retrieval, ya. Soul retrieval itu artinya kita sudah healing, Bu. Kita sudah terbebaskan dari apapun yang mengikat kita. Kalau kalian masih merasa bukannya karena kita belum healing, bukan. Kita sudah healing, Bu. Cuma masalahnya di sini kartu ini hanya mengingatkan jangan kita jatuh lagi ke luka yang lama. Saatnya untuk meninggalkan apapun keahlian kita yang kita ahli dalam gitu, South Nodes yang kita udah ngelotok ya, untuk memperluas Jupiter Sagittarius itu sendiri ya, untuk memperluas wawasan pengetahuan kita lagi menjadi pelajar, untuk mengembangkan apapun yang kita sudah ahli dan lebih punya arah ke masa depan yang lebih baik. Karena kalau kita sudah ahli terus nggak belajar lagi, kita stagnan. Mau udah setinggi-tingginya profesor, kalau nggak belajar ya dia akan jatuh. Jangan jatuh lagi. Kita harus lagi kembali menjadi pelajar, memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Right? Soul retrieval. Alam bawah sadarnya Pachamama, yaitu ya bagaimana kita menjalin keharmonisan antara semua makhluk yang ada di atas bumi. Mulai nyiramin tanaman, buang sampah nggak sembarangan, jaga semua muara yang di laut itu bersih gitu. Dan bagaimana binatang-binatang itu juga tetap hidup dengan manusianya ya sesama ya. Kalau kita kehilangan kontak ya dikontak aja gitu. Oke. Udah segitu aja. Semoga berguna dan resonate. Sampai ketemu di prediksi 2022.